Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi, today 6 PA. I hope all of you fine ya for today. Okay, well, we continue ya. Okay, kemarin kita sudah belajar tentang planet dan komet ya. Sebelumnya juga sudah kita pelajari tentang benda-benda langit yang ada di luar angkasa. Nah, ya, jadi sekarang Miss mau ngejelasin tentang ya, ilmu apa sih yang mempelajari tentang benda-benda langit. Nah, jadi ilmu yang mempelajari benda-benda langit adalah disebut ilmu astronomi ya. Oke, itu you can see in your textbook page ya, itu ada di buku kamu. Ada di halaman 137 ya. Jadi 137 sampai 140 PB1 ya, PB1. Ya, jadi Miss katakan sebelumnya ilmu astronomi adalah ilmu ya, ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit. Benda-benda langit itu banyak, planet, komet, asteroid, satelit. Nah, itulah yang disebut benda-benda langit ya. Oke. Nah, jadi untuk apa sih kita belajar ilmu astronomi? Untuk apa? Nah, misalnya kita tadi kemarin belajar planet, asteroid, untuk apa? Untuk mengetahui fungsi dan kedudukannya masing-masing di tata surya. Jadi itulah kenapa kita mempelajari ilmu astronomi. Oke, jadi ada banyak ya, ada banyak tokoh-tokoh di halaman 137, tokoh-tokoh yang memiliki ya kontribusi langsung terhadap perkembangan ilmu astronomi. Misalnya itu Aristoteles ya, banyak ya. Oke, you can read your book ya, Galileo ya. Nah, jadi misalnya Galileo itu adalah ya salah satu yang mengamati bintik matahari. Ya, banyak juga tokoh-tokoh yang lain ya, yang mengamati yang berkaitan tentang ilmu astronomi. Oke. I think you have understood about this ya, ilmu astronomi. Jadi intinya ilmu astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan benda-benda langit tersebut. Oke, next we continue ya. Just now itu pembelajaran ke-1 ya. Sebenarnya itu pembelajaran ke-1. Oke, we go to PB selanjutnya ya. Oke. Cerita fiksi. Ya, di buku kamu, di textbook ya, itu ada cerita fiksi tentang transportasi. Jadi siapa yang masih ingat apa sih unsur instruksi dalam cerita fiksi? Kemarin yang paling penting itu tema, tokoh atau penokohan, alur sama latar, itu aja. Ya, ini kemarin sudah Miss jelasin ya. Ini 4 poin ini harus kamu ingat ya. Jadi di textbook itu ada cerita tentang transportasi. Itu nanti kamu bahas ya sendiri ya. Kamu baca, read the text ya, siapa tokohnya, apa temanya, di mana, latar itu kan di mana, latar waktu, tempat, kemudian bagaimana alurnya, alur ceritanya. Oke, sekarang Miss mau bahas tentang apa sih transportasi? Nah, misalnya kamu ke sekolah ya, dari rumah ke sekolah gimana? Naik apa? Naik mobil kan? Nah, itu mobil adalah salah satu contoh alat transportasi. Jadi apa sih transportasi? Jadi transportasi adalah memindahkan apa, Miss? Manusia, hewan, barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat transportasi. Jadi itulah disebut transportasi. Oke, tadi misalnya mobil dari rumah kamu ke sekolah yang tadinya jauh ya, tempatnya atau rumah kamu, jadi karena menggunakan alat transportasi jadi dekat jaraknya. Oke, misalnya lagi ya, dari Medan ke Bali ya kan, kalau naik mobil otomatis membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi kamu misalnya bisa naik pesawat atau kapal laut. Jadi itulah disebut alat
transportasi. Jadi ada 4 unsurnya ya. Ada 4 unsurnya. Itu bisa kamu lihat di textbook kamu ya. Yang pertama, yang dikatakan transportasi harus ada orangnya ya. Ada orangnya, itu unsur pertama. Yang kedua, harus ada barangnya ya. Harus ada orangnya atau manusia itu sendiri. Yang kedua, harus ada barangnya. Kemudian yang ketiga, jalannya, prasarana untuk transportasi ya. Kemudian manusia yang memerlukan transportasi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, organisasi. Ya, organisasi di sini maksudnya pengelola kegiatan transportasi tersebut. Jadi tadi ada 4 ya. Pertama harus ada manusianya, yang kedua harus ada barangnya, yang ketiga harus ada manusia yang memerlukan transportasi itu. Kemudian yang keempat harus ada organisasi ya, organisasi atau pengelola kegiatan transportasi ya. Jadi itu ada 4 unsur. Oke, nah setelah itu tadi unsur. Kemudian kita bicara tentang manfaat. Jadi kalau dikatakan manfaat itu adalah useful. Apa sih gunanya alat transportasi ini? Ya otomatis untuk memudahkan kita dalam apa? Misalnya tadi jaraknya jauh menjadi dekat. Jadi di sini kita bahas ada 4 manfaat ya. Manfaat yang pertama itu adalah manfaat ekonomi. Kalau berkaitan ekonomi berarti it refers to kebutuhan manusia. Is it right? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, misalnya kamu pengen pergi ke suatu daerah dengan adanya alat transportasi, itu akan memudahkan kamu, ya. Oke. Kemudian yang kedua, manfaat sosial, ya. Manfaat sosial. Maksudnya kalau sosial itu berhubungan dengan masyarakat, ya. Misalnya di sini, ya, untuk pertukaran pelajar, kemudian apa lagi, misalnya jalan-jalan ya, perjalanan untuk santai, itu disebut manfaat sosial. Oke, yang ketiga, manfaat yang ketiga itu adalah manfaat politis ya. Politis di sini maksudnya, nah misalnya politis ini maksudnya kita ketahui bahwa Indonesia kita ini banyak wilayah ya kan. Misalnya suatu daerah mengalami bencana ya, jadi daerah lainnya bisa memberikan bantuan berupa barang ya atau yang lainnya, bahan-bahan pokok. Jadi dengan adanya alat transportasi ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang tadinya jauh ya kan jadi dekat, ya tersalurkan tadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh sebuah daerah yang terkena bencana ya. Oke, next. Yang keempat, manfaat kewilayahan ya. Oke, maksudnya kewilayahan di sini sama sebenarnya kayak politis ya kan. Kita ketahui di Indonesia banyak wilayah ya kan, ada yang sampai ke pelosok-pelosok. Misalnya kamu pengen pergi ke tempat saudara kamu ya kan, yang dia daerah itu sangat jauh sekali ya, kewilayahan. Jadi dengan adanya alat transportasi itu akan memudahkan kamu untuk cepat sampai, is it right? Cepat sampai ke tujuan yang kamu inginkan ya, itulah disebut kewilayahan ya. Misalnya lagi, contohnya lagi jalan tol ya kan. Kalau jalan tol itu kan, kalau kita pakai jalan tol itu kan bersupaya mempersingkat waktu. Jadi itulah manfaat kewilayahan berkaitan dengan prasarana. Oke, anak Miss, understand until here? Jadi finally, hari ini kita belajar tentang, ya, kita review unsur-unsur intrisi pada cerita fiksi, dan kemudian transportasi, apa itu transportasi, apa itu unsur transportasi, kemudian manfaat transportasi. Oke. I think enough for today. If you have question, you can ask me in our group. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.